Kali bersama jemaat dan hamba Tuhan berjumpa dengan Bapak Ibu Gembala dalam sukacita di pagi hari ini. Baik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 22 hingga yang ke-30. Markus pasal 3 ayat 22 hingga yang ke-30. Atau kita baca saja dari ayat 20 supaya lengkap perikopnya. Markus pasal 3 ayat 20 hingga yang ke-30. Saya baca ayat yang ke-20, Bapak Ibu baca yang ke-21 dan kita selanjutnya bergantian. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus mengambil mereka dan berkata mereka dalam kelemahan, bagaimana ia bisa mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang kekasih, tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah hamba memberitakan kerajaan baru. Apa saudara? Hamba memberitakan kerajaan baru. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang menarik saudara dari tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Temanya hamba memberitakan kerajaan baru. Hal yang pertama adalah hamba memberitakan. Yang kedua adalah kerajaan baru. Jadi dua hal yang menarik adalah pertama hamba yang memberitakan, dan yang kedua kerajaan baru. Saudara, hamba memberitakan artinya saudara yang kekasih, yang melakukan pemberitaan, yang menyampaikan berita, yang menyampaikan, memberikan informasi atau mengumandangkan kabar tentang kerajaan baru itu adalah seorang hamba, adalah seorang budak, seorang pesuruh, seorang yang kecil, seorang yang keberanian tidak diperhitungkan sama sekali dalam masyarakat, bahkan seringkali suaranya tidak didengar. Kadang-kadang mendapatkan perlakuan yang kurang baik, saudara. Perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap hamba. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam budaya masyarakat Yahudi dahulu kala, kita tahu bahwa hamba itu adalah seseorang yang tidak punya harga diri. Kalau dia hamba dari seorang majikan, dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Semua tentang hidupnya tergantung pada tuannya atau majikannya, saudara. Karena itu dengan kata lain, saudara yang kekasih, orang yang melakukan pemberitaan, orang yang menyampaikan berita, memberikan informasi, dan yang mengumandangkan kabar tentang kerajaan baru itu bukanlah seorang raja, bukanlah seorang penguasa, bukanlah seorang pembesar, atau seorang yang berkuasa dan memiliki kekuasaan pengaruh yang kuat dalam sebuah komunitas. Itu yang pertama, hamba memberitakan. Yang kedua saudara, kerajaan baru. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama.
menantikan sebuah kerajaan yang baru, saudara. Mereka sangat menanti-nantikan keadaan yang baru, pemerintahan yang baru, kerajaan yang baru dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka juga menantikan seorang pemimpin yang baru, yang mereka katakan Mesias, untuk memimpin kerajaan yang baru itu, saudara. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah kerajaan baru yang mereka impikan itu sama dengan kerajaan baru yang diberitakan oleh sang hamba? Itu jadi pertanyaan. Mari kita masuk tentang kerajaan baru, saudara. Bagaimana wujud dari sebuah kerajaan baru yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi? Bagaimana wujud dari sebuah kerajaan baru yang diharapkan oleh para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi itu, saudara? Mereka memahami bahwa kerajaan yang baru itu adalah sebuah kerajaan dari sisi politik, di mana kerajaan itu eksistensinya hadir secara fisik. Dan karena hadir secara fisik, mereka berharap bahwa kerajaan yang baru itu akan membebaskan mereka, akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Dan karena itu ketika mereka mengharapkan sebuah kerajaan yang baru, maka mereka pun mengharapkan seorang pemimpin yang baru, yang secara fisik hadir dalam hidup mereka, akan memimpin kerajaan itu, memimpin mereka untuk lepas dari penjajahan Romawi. Mereka merindukan sosok itu, saudara. Sosok yang dapat memimpin mereka, yang dapat menuntun mereka. Seorang yang secara fisik mungkin berwibawa, memiliki kekuatan yang sangat hebat, menjadi pemimpin yang ideal bagi mereka, supaya mereka dapat mengalahkan musuh-musuh yang ada di sekitar. Itu kerajaan baru dalam pandangan para ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam saat itu. Dan kebanyakan sebagian besar orang-orang Yahudi mengharapkan itu, saudara yang dikasih. Karena itu ketika Yesus pun sudah mau berangkat ke sorga, kesalahpahaman itu masih tetap ada. Bila manakah engkau akan membebaskan kami? Itu sudah di ujung, saudara. Sudah 3,5 tahun Yesus melayani mereka. Mereka tidak mengerti juga apa yang Yesus sampaikan. Bahkan ketika dia akan naik ke sorga, mereka masih menanyakan hal yang sama. Artinya pemikiran mereka, pemahaman mereka belum mengalami perubahan. Saudara yang terkasih, selanjutnya bagaimana kerajaan baru yang diberitakan oleh Yesus? Kerajaan baru, yaitu kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus, adalah sebuah kerajaan yang secara spiritual, tidak hadir secara fisik. Itu sebuah kerajaan rohani, saudara yang terkasih. Dan karena itu sebuah kerajaan yang tidak fisik, sebuah kerajaan yang tidak berwujud, tetapi secara rohani, secara spiritual, maka itu tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Tetapi kerajaan itu terbuka untuk semua orang. Amin. Amin. Dan kehadirannya di dunia itu didasarkan pada hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Kerajaan ini tidak berbicara tentang pembebasan fisik. Kerajaan ini tidak berbicara tentang pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi, saudara. Tetapi kerajaan yang baru yang diberitakan oleh sang hamba ini adalah sebuah kerajaan yang akan membebaskan setiap manusia dari ikatan-ikatan spiritualitas, akan membebaskan setiap manusia dari dosa yang selama ini membelenggu dan mengikat mereka. Bukan saja terjadi secara fisik, secara mental, tetapi secara rohani manusia mengalami penjajahan. Karena setiap manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia dijajah oleh dosa. Manusia dibelenggu oleh kuasa iblis. Dan Yesus katakan,
kerajaan yang baru itu sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah mereka. Dengan demikian saudara terkasih, kerajaan baru yang diberitakan oleh sang hamba memiliki makna yang lebih luas, lebih dalam daripada pemahaman kerajaan baru yang dimiliki oleh pemahaman orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel, para imam dan ahli Taurat saat itu. Kita kembali kepada pembacaan kita. Pemberitaan tentang kerajaan baru sesuai dengan konteks Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudara yang terkasih, menurut Markus 3 ayat 22 sampai 30, Yesus Kristus digambarkan sebagai hamba yang memberitakan kerajaan baru. Dan saudara yang terkasih, pemberitaan tentang kerajaan yang baru itu justru dimulai setelah dua peristiwa yang terlihat sangat ironi terjadi pada sang hamba yang memberitakan kerajaan baru. Yang pertama, saudara, sebelum dia memberitakan kerajaan baru itu, dia tidak dipercaya oleh keluarganya sendiri. Kalau kita baca pada bagian sebelumnya, Markus pasal 3 ini, di situ cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada banyak sekali orang yang mengalami sakit penyakit, mereka datang dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan saudara yang terkasih, ada banyak orang yang terikat oleh kuasa-kuasa jahat, dan ketika roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya, dan Alkitab berkata mereka berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Saudara, roh jahat pun percaya Yesus itu anak Allah. Akan tetapi saudara yang terkasih, pada ayat pertama dan kedua kita baca tadi di awal pembacaan kita pagi hari ini, ketika orang banyak berkerumun mengerumuni Yesus karena mereka pasti takjub dengan apa yang Yesus katakan. Mereka takjub dengan apa yang Yesus lakukan. Banyak orang disembuhkan, roh jahat keluar, roh jahat diusir. Saudara yang terkasih, justru ketika saat itu, ketika orang banyak mengerumuni dia, keluarganya datang ke tempat itu. Untuk apa, saudara? Untuk mengambil dia, karena mereka berkata dia tidak waras lagi. Mereka datang jauh-jauh dari kampung halaman karena mereka dengar, saudara kamu itu, anak kamu itu udah jadi gila sekarang. Ajarannya ngaco. Udah banyak yang diajarkan, kita gak ngerti. Kita gak bisa terima ajarannya itu. Dan yang dia lakukan itu aneh-aneh. Ambil dia udah jadi gila. Saudara yang terkasih, betapa sakitnya kita ketika orang-orang lain menghargai kita tentang apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, tetapi keluarga kita sendiri tidak menghargai dan mempercayai kita. Menyakitkan kita. Jadi kalau yang sakit hati, hari ini tenang. Dulu Yesus pernah begitu. Jadi kalau engkau sedang sakit hati karena engkau tidak dihargai oleh keluargamu, tidak dipercayai oleh, datang pada Yesus. Amin. Dia pribadi yang sangat tenang, karena dia tahu persis bagaimana rasanya dikecewakan. Dia tahu persis bagaimana rasanya disakiti dan tidak dipercaya oleh orang-orang dekatnya. Jangan datang kepada orang lain, tambah sakit hati kita. Sama, aku juga kemarin begitu sama dia. Datang pada Yesus. Nah, dia alami itu, yang pertama. Yang kedua, saudara terkasih, ketika yang pertama tadi dia tidak dipercaya oleh keluarganya. Yang kedua, dia mengalami fitnahan, saudara. Ketika para ahli Taurat dan orang Farisi datang, ahli Taurat ini mereka datang khusus dari Yerusalem, saudara. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang yang kerasukan setan. Atau katakanlah kalau mereka tidak melihat langsung, pasti mereka dengar dari orang-orang yang pernah menyaksikan itu. Mereka pasti mendengar orang itu berkata bahwa orang-orang banyak disembuhkan, orang-orang banyak dilepaskan dari kuasa jahat, yang kerasukan setan dilepaskan, bahkan setan-setan itu tunduk pada Yesus. Mereka dengar itu. Apa yang dia katakan? Dia kerasukan Beelzebul.
dengan penghulu setan ia mengusir setan. Saudara-saudara yang dikasih, Belzebul, kata Belzebul itu ada 7 kali dalam Alkitab yang disebutkan ya. Kitab Matius, Markus, Lukas. Penghulu setan, kalau dalam bahasa Inggrisnya New King James disebutkan the ruler of the demons. Nah, saudara yang terkasih, menarik saudara, reaksi dari orang-orang Farisi. Mereka dengar kesaksian dari orang-orang itu bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan. Mereka dengar itu, saudara yang terkasih. Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu betul. Hal-hal yang supranatural, yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia, yang tidak dapat diterima oleh akal manusia, mereka akui itu terjadi. Betul, Yesus melakukan itu. Mereka terima informasi itu, mereka terima kenyataan itu. Tetapi yang berbeda adalah mereka tidak mengakui sumber kekuasaan yang dilakukan Yesus. Dia betul sembuhkan orang sakit, dia betul usir setan, tapi kekuatan yang dia pakai bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Saudara yang terkasih, seolah-olah mereka akui, mereka terima, tetapi mereka membelokkan sumber kekuatan yang dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang tanpa sadar kita suka begitu. Wih, hebat ya. Jadi ada orang yang kalau dipuji merendah, tapi merendah di atas gunung. Jadi sama aja, tetap tinggi. Kata-katanya kadang-kadang kata-kata rohani. Enggak lah, ya memang beginilah. Kita kan juga sudah usaha. Tanpa menyebut ada kehadiran Tuhan dalam setiap keberhasilan. Mengakui bahwa itu, tapi tidak mengakui bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Saudara yang terkasih, orang-orang Farisi, ahli Taurat pun sama. Mereka tidak mungkin tidak mengakui, karena secara kasat mata terjadi di depan mereka. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa itu nggak mungkin, karena orang banyak lihat bahwa memang setan-setan keluar, bahwa memang orang yang tadinya sakit disembuhkan. Dia akui semuanya, tapi dia tidak mengakui sumber dan kekuatan yang menyebabkan semua itu terjadi. Saudara yang terkasih, kenapa? Mengapa mereka? Saudara, ini waduh, begitu mereka dengar, waduh, iya betul Pak Imam. Itu kemarin tuh ada yang datang, udah gak bisa jalan. Udah ditahan, gak bisa jalan. Datang Yesus. Begitu Yesus datang, dia taruh tangannya, langsung bangkit, langsung jalan lagi. Dalam hati mau, waduh, saingan berat ini berarti. Saingan berat ini. Ada lagi yang datang. Kemarin saudara saya ini kerasukan setan. Sebentar dia minum macam ngomong teriak-teriak. Begitu datang kepada Yesus belum ngomong, saudara saya itu setan yang dalam saudara itu ngomong, oke, aku nyerah, aku keluar. Belum ngomong, sudah setannya ngaku keluar. Hebat juga. Makin tertekan mental sang imam, gitu. Karena dari kemarin-kemarin kayaknya dua-dua itu setan tuh gak keluar-keluar gitu kan. Ada yang datang, yang lumpuh datang ke kita doain kok nggak jalan-jalan gitu kan. Waduh, ini sangat berat ini, ya kan? Ancaman buat mereka, saudara. Ancaman terhadap keberadaan para imam. Pengaruh mereka akan berkurang terhadap masyarakat Yahudi saat itu, saudara. Nah, saudara yang terkasih, dua peristiwa ini mendahului pemberitaan Injil. Dua peristiwa ini mendahului pemberitaan tentang kerajaan baru yang akan Yesus sampaikan. Dalam konteks Markus 3 ayat 20-30 ini, saudara. Apakah Yesus kemudian mundur dengan reaksi dari orang-orang itu? Apakah penolakan mereka menghalangi Yesus untuk memberitakan kerajaan baru? Ternyata tidak, saudara. Dia sampaikan sebuah perumpamaan. Nah, kalau sebenarnya kita menganalisa, memahami perumpamaan yang disampaikan Yesus ini bukan hanya sekedar menjawab
apa yang diragukan, apa yang difitnahkan, yang diduga oleh para ahli Taurat, orang Farisi itu tidak hanya sekedar itu sudah dikasih, tetapi sebenarnya apa yang Yesus sampaikan ini dalam perumpamaan adalah menyingkapkan strategi dan tipu muslihat yang iblis lakukan selama ini dalam hidup manusia. Inilah tipu muslihat yang terus dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Apa itu, saudara? Ayat 23 dikatakan Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya, jeruk makan jeruk, gak mungkin, saudara. Ya. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis, saudara? Sesama iblis jangan saling mendahului, ya, gitu. Jadi ada kode etik di antara mereka, saudara yang kekasih. Karena itu jangan percaya kalau ada orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang mungkin dikuasai oleh jahat kemudian dibawa ke dukun-dukun untuk dikeluarkan, untuk disembuhkan. Saudara, sama aja itu dibawa ke teman dia. Gak mungkin diusir sesama mereka, saudara yang kekasih. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Sekali lagi, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ayat 24. Ini kita pernah alami secara kehidupan berbangsa. Selama 350 tahun kita dijajah oleh penjajah dengan politik pecah belah, divided imperium. Bangsa kita tidak bisa berkembang. Diusahakan supaya tetap bodoh dan bodoh terus. Kalau bisa hidupnya terkebelakang, saudara. Raja-raja, para pemimpin-pemimpin yang ada saat itu dikotak-kotakan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kekuatan. Mereka terpecah-pecah. Kalau saya ikuti cerita tentang raja-raja Jawa, itu makanya kenapa sekarang itu misalnya di Jogja itu ada raja di Jogja, kemudian ada raja di Solo, ada raja di mana, ada 3 raja. Itu sebenarnya asalnya satu. Tapi kemudian Belanda datang dan mengipas-ngipas kakaknya sehingga kakaknya berontak. Nah, berontak sama adiknya, bikin kerajaan baru. Kemudian supaya apa? Supaya mereka tidak kuat. Supaya mereka terpecah-pecah, dan ketika mereka terpecah-pecah tidak kuat menghadapi penjajah, saudara. Dipecah belah dan saling berperang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Sebab para pendiri bangsa kita ini menyadari mereka diberikan hati yang baik oleh Tuhan untuk menyatukan seluruh unsur yang ada dalam negara kita. Karena itu, saudara yang terkasih, negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya sebuah slogan di situ, tapi dia harus terus kita doakan, kita gumuli dalam kehidupan kita berjalan. Karena salah satu strategi iblis untuk memecah bangsa kita, menghancurkan bangsa kita adalah dengan memecah belah. Kita dukung NKRI. Amin, Pak Paulus. Mantap. Karena itu, saudara yang kekasih, kita harus waspada terhadap apa yang dilakukan oleh iblis, strategi iblis. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan, saudara, ini sebuah peringatan yang serius bagi kita, saudara yang kekasih. Rumah tangga tidak dapat bertahan kalau dia terpecah belah. Ada statement bahwa untuk menghancurkan sebuah negara, hancurkan keluarga yang hancurkan rumah tangga keluarga. Demikian juga dengan strategi ini untuk menghancurkan sebuah jemaat, hancurkan keluarga, pelayanan akan berantakan. Karena itu peringatan serius bagi kita, saudara kekasih. Ini strategi iblis untuk menghancurkan rumah tangga dengan cara memecah belah. Suami tidak akur lagi dengan istri, orang tua dengan anak tidak akur lagi, sesama anak tidak akur lagi, jalan sendiri-sendiri. Saudara kekasih, tidak ada kesatuan hati, tidak ada kebersamaan. Kadang-kadang bersama tapi belum tentu satu. Untuk apa bersama kalau tidak bersatu? Gitu ya. Ya, saudara yang kekasih, ini sebuah peringatan bagi kita.
strategi iblis. Rumah tangga tidak dapat bertahan kalau dia terpecah-pecah. Bapak-bapak, sebagai imam, mari tanggung jawab ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita, untuk menyatukan keluarga kita. Berat, tapi butuh perjuangan betul. Tapi percayalah, karena ini firman Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Karena kita tidak bisa lakukan itu dalam kekuatan kita. Saudara yang kekasih, 26 dan 27. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas serta harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat yang merampok rumah itu. Saudara, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menjelaskan bagaimana dia dapat mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Orang kuat dalam perumpamaan ini menunjuk pada setan, pada iblis, saudara. Karena dia yang memiliki kuasa atas orang-orang itu. Ketika seseorang dikuasai oleh iblis, dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dia tunduk pada otoritas iblis sebagai orang kuat yang menguasai hidupnya. Dan dalam konteks ini, Yesus datang dengan kekuatan yang lebih besar, dengan otoritas yang lebih besar, dan karena itu dia mampu mengikat orang kuat itu dan membebaskan orang-orang yang ada di dalamnya, merampas harta yang selama ini mengikat. Orang-orang yang diikat oleh kuasa jahat itu adalah harta-harta yang dirampas oleh iblis. Dan ketika iblis diikat, kekuatannya ditundukkan, maka orang-orang yang rampasannya itu dapat ditarik kembali dengan kekuatan dan otoritas dari tempat yang mati. Amin, saudara. Amin. Amin. Dia ingin katakan, Yesus ingin katakan bahwa kuasanya lebih besar dari iblis. Dan dari jalan inilah dia memberitakan kerajaan baru itu. Bahwa dalam kerajaan yang baru itu, otoritas ada dari tempat yang maha tinggi. Kuasa jahat ditundukkan, kuasa iblis dipatahkan. Itu pemberitaan kerajaan baru. Karena itu, ketika engkau telah dibebaskan, engkau tidak lagi terikat dengan kuasa jahat, engkau tidak lagi terikat oleh kuasa-kuasa dosa. Kerajaan baru datang. Berita tentang kerajaan baru itu menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak lagi hidup dalam kuasa-kuasa dosa. Dia datang memberikan kemenangan kepada kita. Dan itulah pemberitaan kerajaan baru. Kita tidak lagi diikat oleh kuasa-kuasa dunia ini. Saudara, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lukas 11:20. Saudara yang kekasih, yang kedua adalah hamba yang memberitakan. Dalam hal ini kita melihat apa? Yesus sebagai hamba atau dia sebagai Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus adalah contoh teladan yang sempurna dalam pemberitaan Injil. Dalam pelayanannya, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah baik Tuhan maupun hamba. Sebagai Tuhan, saudara yang kekasih, dia punya otoritas. Dia memiliki kuasa ilahi yang yang diberikan oleh Bapa di surga. Karena dialah Mesias yang sejati, penyelamat dunia. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia memiliki kuasa dan otoritas yang tidak dimiliki oleh para ahli Taurat ketika dia memberikan pengajaran. Dalam Matius 7 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab apa, saudara?
sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara yang kekasih, Yesus sebagai Tuhan juga menunjukkan kuasanya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Oleh karena itu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat kesembuhan yang dia lakukan terhadap orang-orang sakit. Itu sebagai Tuhan, saudara, punya otoritas, punya kekuasaan yang melebihi dari segalanya, saudara. Sebagai hamba, dia menunjukkan kerendahan hatinya dan kesediaan untuk melayani. Saudara yang kekasih, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia belum melakukan apapun. Itu sudah membuktikan dia datang sebagai hamba, saudara. Dia Allah yang sangat kudus, sangat mulia, sangat agung, sangat berkuasa, saudara yang kekasih. Seluruh jagat raya yang ada dalam kuasanya. Tapi ketika dia mau datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, itu sebuah kerendahan hati yang sangat luar biasa. Teladan mana yang akan kita ikuti? Teladan mana yang harus kita ikuti? Apakah dia sebagai Tuhan? Apakah dia sebagai hamba? Yesus tidak pernah memberikan contoh kepada umatnya, kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus menjadi Tuhan. Tetapi dia memberikan contoh kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus menjadi hamba. Dia tidak perlu pujian dari manusia. Dia memang sudah Tuhan, dia memang sudah berkuasa lebih dari segalanya. Tetapi dalam kemahakuasaannya itu, dia mau merendahkan diri. Itu teladan sebagai hamba. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu teladan yang dia lakukan. Saudara yang kekasih, kerendahan hati Yesus melayani orang, bahkan dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan manusia. Dia merendahkan diri, kemudian dia mengasihi kita. Saudara yang kekasih, kalau begitu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam meneladani Yesus? Dalam meneladani kehambaan Yesus, saudara yang kekasih, kita dapat memperbesar ketergantungan kita kepada Tuhan. Baiklah kita meneladani kehambaannya. Supaya apa? Supaya kita sangat bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tidak bergantung kepada diri sendiri. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yesus selalu mengatakan hamba. Bahkan ketika kita berada di posisi yang paling puncak sekalipun, hendaklah kita menjadi hamba di hadapan Tuhan. Amin. Agar tidak ada kesombongan dalam diri, agar tidak ada keangkuhan dalam diri kita. Tantangan memang berat bagi kita, saudara, ketika kita harus melakukan firman Tuhan. Mungkin akan ada penolakan, akan ada keengganan. Tapi percayalah, pemberitaan kerajaan baru hari ini membuktikan bahwa Dia Allah yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, yang turun menjadi hamba. Tapi dalam kehambaannya Dia punya otoritas dari tempat yang Maha Tinggi. Dan itu hanya ada dalam kerajaan baru, kerajaan Allah bersama Yesus. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan tentang bahaya penolakan terhadap apa?
bahaya penolakan terhadap Tuhan dan pesan-pesannya. Jika Anda yang mungkin sedang menonton YouTube ataupun mungkin sedang menonton di Facebook, saya mengingatkan, ada bahaya yang mengancam ketika engkau menolak kehadiran Yesus dan ketika engkau menolak firman-Nya. Saudara, itu termasuk dosa terhadap Roh Kudus yang tidak dapat diampuni. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dosa itu terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan sadar menolak kuasa Allah yang bekerja di dalam Yesus dan melalui Yesus, dan kemudian mengaitkan kuasa Allah itu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ini sebuah penolakan yang sangat serius terhadap karya Allah dan kuasa-Nya. Mengapa tidak dapat diampuni, saudara yang terkasih? Orang percaya kepada Yesus karena kerjaan Roh Kudus yang menyadarkan orang itu, sehingga dia percaya kepada Yesus, dan hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa manusia. Bagaimana dia dapat diampuni kalau orang yang mengampuni pun dia tidak percaya? Bagaimana dia boleh mendapatkan anugerah pengampunan, sedangkan orang pribadi yang mengampuni, yang berkuasa mengampuni, dia tidak terima? Itu sebabnya ketika kita menghujat Roh Kudus, dosa kekal ada dalam diri seseorang, karena dia tidak dapat pengampunan. Jalan masuk itu tidak ada, saudara. Karena itu saudara menegaskan di akhir khotbah ini, sengaja saya ingin sampaikan bahaya penolakan ini. Karena dari yang sudah saya katakan tadi, betapa besar kuasanya, betapa ajaib karyanya, tidak ada dalamnya. Dia sampaikan berita tentang kerajaan baru itu. Di dalam kerajaan baru ada kuasa yang tidak ada di dunia ini. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menyamai kuasa yang ada dalam dunia, dalam kerajaan baru itu. Dan dia adalah pemegang otoritas itu. Ketika dia memberikan kuasa itu kepada kita untuk meneruskan pekerjaannya di dunia ini, untuk melanjutkan karya di dunia ini, suatu anugerah yang besar bagi kita, saudara. Dan karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk berkarya, ingatlah teladan yang sudah diberikan. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau bermain musik. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan,